Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen Bu Dr. Kinkin Yuliati SP MSI TAPS IPR. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang otonomi daerah yang beranggotakan yaitu yang pertama ada Ade Taufik Nur Rahman dengan NIM 1513620053. Yang kedua ada Asi Syafa Sajidah dengan NIM 1513620077. Yang ketiga ada Briantara dengan saya sendiri dengan NIM 1513620017. Dan yang keempat ada Fahri Soleh Al-Kaf dengan NIM 1513620034. Dan yang terakhir yang kelima ada Yopi Wardana dengan NIM 1513620083. Untuk slide berikutnya tentang mengenai latar belakang akan dijelaskan oleh Ade Taufik Nur Rahman. Untuk Ade Taufik Nur Rahman dipersilahkan. Ya, terima kasih Briantara. Selanjutnya akan saya jelaskan latar belakang dari otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua undang-undang tersebut kini tidak berlaku lagi. Kebijakan otonomi daerah lahir di tengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin sentralistiknya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Pada Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan dampak positif otonomi daerah. Yang pertama, sosial budaya lebih berkembang. Dengan adanya otonomi daerah, setiap aspek daerah dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan pengembangan daerah selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan tidak melangkahi tugas dan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dapat mengembangkan semua aspek kehidupan sosial budayanya untuk kesejahteraan. Misalnya, pengembangan kesenian daerah menjadi lebih maju dan dikenal di mancanegara, atau pengembangan produk makanan khas daerah, sampai pengenalan suatu wilayahnya menjadi daerah wisata unggulan. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Daerah, khususnya yang berbatasan dengan wilayah negara lain, merupakan ujung tombak Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah melalui pemerintah daerah akan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat yang ada. Dengan demikian, keinginan untuk memisahkan diri atau menjadi bagian dari wilayah negara lain yang terlihat lebih maju dapat diredam. Pimpinan daerah dapat dengan mudah mengatur pertahanan dan keamanan wilayahnya karena cakupan yang lebih kecil. 3. Potensi daerah berkembang. Dengan otonomi daerah, semua potensi daerah juga dapat berkembang. Selain sosial budaya yang sudah disebutkan di atas, juga potensi lain. Misalnya pendidikan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang berkaitan dengan mata pencairan produknya, sumber daya alam yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sebagainya. Potensi daerah diharapkan dapat meningkatkan anggaran pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, ada kewenangan daerah atas kebijakan tertentu. Setiap wilayah Indonesia mempunyai ciri khas, apalagi jika suatu daerah mempunyai sejarah dan latar belakang yang tidak sama. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah mempunyai kebijakan atas kebijakan tertentu yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.
Sebut saja seperti daerah istimewa Yogyakarta yang mempunyai sistem pemerintah daerah khas keraton dan berbeda dengan semua wilayah di Indonesia. Nangroe Aceh Darussalam adalah contoh lain, daerah yang menerapkan kebijakan atau hukum Islam di wilayahnya. Kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakatnya lebih berkembang sesuai ciri dan potensi yang dimiliki. Kelima adalah daerah dapat lebih maju. Setelah suatu daerah mempunyai kewenangan sendiri, dapat mengembangkan potensi daerah masing-masing dan sosial budayanya lebih maju, maka diharapkan daerah menjadi lebih maju. Daerah yang lebih maju tentunya akan mendukung negara menjadi lebih maju pula. Dengan meningkatkan pendapatan daerah, sumbangannya terhadap pendapatan nasional juga meningkat. Bayangkan jika semua daerah di Indonesia dapat mengembangkan diri, Indonesia akan lebih baik. Berikutnya nomor 6 ada mudah mengelola sumber daya. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di daerah lebih mudah dikelola. Pemerintah daerah sebagai lembaga terdekat akan lebih mudah mendeteksi. Setelah dideteksi, pengembangannya akan lebih mudah. Misalnya jika suatu daerah mempunyai sumber daya laut yang beragam, maka pemerintah daerah akan mengelola wisatanya, mengelola perikanan, mengelola perbatasan wilayah lautnya, dan lainnya. Jika semua diatur oleh pemerintah pusat, belum tentu semua akan tertangani dengan baik, karena tugas pemerintah pusat menjadi lebih banyak. Yang ketujuh adalah efisiensi waktu. Otonomi daerah membuat waktu pembangunan negara menjadi lebih efisien. Negara selalu yang bisa dilakukan sendiri oleh daerah, langsung diputuskan dan dijalankan. Jika semua harus ke pemerintah pusat, maka akan ada perjalanan untuk birokrasi mulai dari bawah sampai instansi terkait. Waktu yang dibutuhkan lebih lama. Padahal mungkin saja suatu kejadian butuh pemecahan masalah segera. Oleh karena itu, di setiap wilayah provinsi sampai kecamatan ada dinas-dinas yang mengenai bidang tertentu. Ada pengadilan tingkat kecamatan dan ada kepolisian tingkat kecamatan. Yang kedelapan adalah efisiensi biaya. Selain efisiensi waktu, dampak positif dari otonomi daerah adalah efisiensi atau mempersingkat waktu. Misalnya, jika seseorang ingin membuat akta kelahiran, harus langsung sampai ke pemerintah daerah. Beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk hal tersebut. Apalagi jika orang tersebut tinggal jauh dari pemerintah pusat negara. Dia membutuhkan biaya mulai dari mengurus di tingkat paling rendah hingga perjalanan ke pusat. Yang kesembilan adalah desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah memberi kesempatan pada contoh penerapan asas desentralisasi kekuasaan, di mana kekuasaan tidak hanya ada pada pemerintah pusat, ada pembagian wewenang dan fungsi. Dengan demikian, pemerintah dapat menyerap semua aspirasi masyarakat dari bawah. Pemerintah pusat juga tidak menjadi pemerintah otoriter dengan kekuasaan tidak terbatas. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan publik. Otonomi daerah meningkatkan kualitas layanan publik, seperti contoh yang telah disebutkan, semua kebutuhan masyarakat secara administratif dapat dipersingkat waktu dan biayanya. Kualitas layanan publik dapat meningkat karena berhadapan langsung dengan masyarakat tanpa perwakilan. Berikutnya, dampak negatif akan dibawakan oleh teman saya, Syafa. Dipersilahkan. Dampak negatif otonomi daerah. Setiap sistem pasti mempunyai kekurangan. Setiap kebijakan pasti mempunyai dampak negatif. Dampak negatif otonomi daerah yang pertama, daerah miskin lambat berkembang. Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya kurang akan menjadi lambat berkembang karena setiap daerah berlomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa memperdulikan wilayah lain. Kemudian yang kedua, menyulut konflik antar daerah. Pengembangan wilayah masing-masing dapat menyebabkan konflik antar daerah, apalagi jika perbatasan wilayah dan sumber daya alam adalah di perbatasan. Upaya menjaga keutuhan NKRI harus ditanamkan. Yang ketiga, tidak ada koordinasi antar daerah. Sama dengan dampak negatif yang pertama, bahwa karena masing-masing daerah mempunyai wewenang maka tidak ada koordinasi antar daerah. Kerjasama atau koordinasi hanya dilakukan sesuai kebijakan dan kesepakatan kepala daerah atau pemerintahannya. Yang keempat, ada kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial ini dapat terjadi khususnya di wilayah yang berdekatan, tapi berbeda pemerintahan. Misalnya, antara wilayah Jakarta dengan penyangganya. Kesenjangan sosial ini dapat mengakibatkan konflik sosial jika dibiarkan. Yang kelima, pengawasan berkurang. Pemerintah pusat yang menyerahkan semua kebijakan kepada daerah membuat pengawasan berkurang. Dampak positif bagi pemerintahan daerah yang baik, maka mereka akan berkembang dengan positif karena meningkatkan kreativitas. Namun, jika pemerintahan daerah yang buruk, pengawasan yang sedikit menyebabkan banyak praktek yang dapat menyimpang. Yang keenam, pejabat daerah menjadi sewenang-wenang karena mereka melupakan aspirasi rakyat. Kemudian, mereka bisa lebih minimalisir karena masyarakat cukup cerdas dan melek teknologi. Segala sesuatu yang salah dapat di-share dan dengan cepat diketahui oleh pemerintah pusat. Kemudian, ada sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah, salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau self-supporting dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Menurut Nugraha 2012. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, menurut Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah meliputi yang pertama, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Kemudian slide selanjutnya dibacakan oleh Yopi Wardan. Sini saya akan membacakan pendapatan daerah. A. Pendapatan asli daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, PAD yang sah. B. Dana perimbangan. C. Lain-lain pendapatan. 3. Pembiayaan. A. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah. B. Penerimaan pinjaman daerah. C. Dana cadangan daerah. D. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Selanjutnya ada prospek otonomi daerah. Faktor pertama yang menentukan prospek otonomi daerah adalah faktor manusia sebagai subjek penggerak, faktor dinamis. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, faktor manusia ini haruslah baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Faktor ini mencakup unsur pemerintah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah diselenggarakan. Faktor kedua adalah faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan self-supportingnya dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sumber keuangan daerah yang asli, misalnya pajak dan retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan dinas daerah, serta hasil daerah lainnya yang sah, haruslah mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah. Faktor ketiga adalah faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada harus cukup dari segi penjumlahannya, memadai dari segi kualitas dan praktis dari segi penggunaannya. Syarat-syarat peralatan semacam ini yang akan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Faktor keempat adalah faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, penyelenggaraan pemerintah
daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif. Oleh sebab itu, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini dituntut para penyelenggara pemerintah daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Brenta. Oke, baik Saudara Yopi Wardana. Untuk selanjutnya saya teruskan aspek-aspek otonomi daerah. Yang pertama, ada aspek ideologi. Aspek ideologi sudah jelas bahwa Pancasila merupakan dasar falsafat negara dan sekaligus ideologi nasional. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan antara lain pengakuan ketuhanan, semangat persatuan dan kesatuan nasional, pengakuan hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dan yang kedua, ada aspek politik. Pemberian otonomi dan kewenangan kepada daerah merupakan suatu wujud dari pengakuan dan kepercayaan pusat kepada daerah. Pengakuan pusat terhadap eksistensi daerah serta kepercayaan dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah akan menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dengan daerah. Selanjutnya, kondisi akan mendorong pertumbuhan dukungan pemerintah daerah terhadap pusat, di mana akhirnya akan mendapatkan kekuatan kesatuan dan persatuan bangsa. Kebijakan otonomi daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di daerah. Dan yang ketiga, ada aspek ekonomi. Dari aspek ekonomi, kebijakan otonomi daerah yang bertujuan untuk memperdayakan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh kebijakan, antara lain Jurnal Ilmu Administratif volume 11 nomor daerah akan membawa pengaruh dengan nomor 11 bulan Januari tahun 2020 dengan I-ISSN-2 dengan nomor 2656-2820 P-ISSN dengan nomor 1829-576235 dengan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Daerah akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang keempat, ada aspek sosial dan budaya. Dari aspek sosial dan budaya, kebijakan otonomi daerah merupakan pengakuan terhadap keanekaragaman daerah, baik itu segi bangsa, agama, nilai sosial, dan budaya, serta potensial lainnya yang terkandung di daerahnya. Pengakuan pusat terhadap keberagaman daerah merupakan suatu nilai penting bagi eksistensi daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah akan merasa setara dengan sejajar dengan suku bangsa lainnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya mempersatukan bangsa dan negara. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal akan dapat ditingkatkan, di mana pada akhirnya kekayaan budaya lokal akan memperkaya khasanah budaya nasional. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pertahanan dan keamanan. Memperhatikan pemikiran dengan menggunakan pendekatan aspek politik, yang pertama tadi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, serta kebijakan
otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat tepat untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini berarti bahwa kebijakan otonomi daerah mempunyai prospek yang bagus di masa mendatang dalam menghadapi segala tantangan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, menghadapi segala tantangan yang berupa di kehidupan masyarakat dengan bangsa dan negara. Namun demikian, prospek yang bagus tersebut tidak akan dapat terlaksana jika berbagai kendala dan tantangan yang dihadapinya tidak dapat diatasi dengan baik. Untuk dapat mewujud prospek otonomi daerah di masa mendatang tersebut diperlukan suatu kondisi yang kondusif, antara lain yang pertama, adanya komitmen politik dari seluruh komponen bangsa terutama pemerintah dan lembaga perwakilan untuk mendukung dan memperjuangkan implementasi kebijakan otonomi daerah. Dan yang kedua, adanya konsistensi kebijakan penyelenggaraan negara terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah. Oke, demikian dari kelompok 8. Apabila presentasi kami kurang memuaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.